masa depan ini? Saya tidak ingin menyusahkan orang lain, karena... Tidak. Istriku, orang yang agak keras, tapi sebenarnya menaruh sayang kepada Nini. Bahkan dia mengusulkan kepada saya untuk memelihara dan mengangkat Nini sebagai anak. Maklum, kami belum punya anak. Benar, Nini. Saya merasa kasihan padamu. Sebagai sesama wanita, saya ikut perih melihat nasibmu yang terlunta-lunta karena ditinggal suami. Ya, paling tidak sampai anakmu itu lahir. Kalau Nini bersedia, selamanya juga tidak apa-apa. Kalau sepekan lagi rombongan dari Sumenep tidak datang, mungkin kita akan kekurangan makanan, Gusti. Tapi Kakang Banyak Wide menjanjikan untuk secepatnya mengirimkan tenaga dan makanan. Usahakan cari makanan di desa sekitar sini atau dalam hutan. Paling tidak, separuh dari tenaga sukarela itu dikerahkan untuk berburu kerbau atau menjangan. Desa yang terdekat paling cepat setengah hari perjalanan, Gusti. Kebanyakan orang-orang Madura mendirikan pedesaan mereka di pinggir pantai. Sementara di dalam hutan jarang terdapat pohon buah, kecuali maja. Tapi tidak bisa dimakan, Gusti. Kenapa? Keras pahit. Kemarin hampir saja seorang pekerja meninggal karena makan buah itu. Lehernya tercekik rasa pahit. Suatu saat, kalau pedukuhan ini terwujud, akan kuberi nama Majapahit. Majapahit. Majapahit! Majapahit! Mau apa lagi? Jangan-jangan mau ada berenang. Kelihatannya mereka terburu-buru sekali. Yang di depan itu kan Pangeran Ardaraja. Iya, menantu Mursal, Gusti Prabu Kertanegara, pengkhianat. Yus, jangan keras-keras. Biasa, mereka sering rame-rame begitu. Nanti pulangnya, mereka memboyong sisa-sisa kekayaan sang Prabu. Dasar maling. Yus, hati-hati. Di sini banyak pembayaran. Kalian sudah dengar kabarnya Gusti Raden Wijaya sudah menyerah, minta ampun kepada Raja Gelang-Gelang. Ketinggalan berita kamu. Wong sekarang Gusti Raden Wijaya sudah dianugerahi oleh Prabu Jayakatwang tanah perdikan di desa Tarik. Sebenarnya, kalau Ayahanda Prabu mau sedikit saja mendengar pendapatku, pekerjaan kita tidak akan sepelik ini. Sekarang kita harus mengawasi hutan Tarik. Mau tidak mau. Kalau tidak, kemungkinan besar Wijaya akan membangun kekuatan di sana.
Apa ada tugas khusus untuk saya, Raden? Buat apa kami kemari kalau tidak ada tugas khusus buat paman? Banyak yang harus dikerjakan. Sebab daerah jajahan ini mutlak di bawah pengawasan paman. Jadi paman harus melakukan pengawasan khusus untuk daerah hutan tarik dan sekitarnya. Saya melihat orang-orang Singasari sudah tidak punya keinginan untuk berperang lagi. Apa masih perlu kita melakukan pengawasan khusus? Apa tidak cukup dengan perundaan yang sering? Rakyat Singosari barangkali iya. Tapi paman harus ingat, di sana ada Sang Rama Wijaya, ada Lembu Sora, Ranggalawe. Mereka adalah pemimpin Singosari yang tidak sampai dikalahkan oleh pasukan gelang-gelang. Walaupun pada akhirnya menyerah. Memang, saat ini boleh dikatakan kekuatan Singosari sudah lumpuh sama sekali. Karena bekas-bekas tentaranya sudah dijangkiti rasa bosan bertempur. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa kebosanan itu bisa berubah menjadi gairah yang menggebu untuk bertempur. Jadi tidak ada salahnya usulan Pangeran Ardaraja dilakukan. Kalau ini memang sudah merupakan keputusan dari pusat, saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya akan mendirikan benteng sekaligus asrama dekat Tarik. Saya kira tidak perlu membuat benteng. Cukup pengawasan. Juga bisa perondaan dengan pasukan yang besar. Hanya untuk membuat siapapun yang berniat macam-macam bisa ketakutan. Untuk kemudian mengurungkan niat mereka. Sementara orang-orang saya akan tetap menyebar telik sandi sampai ke pelosok-pelosok tanah Jawa. Baik, Kipatih. Saat ini Empu Tong Bajil dan kawan-kawannya masih sering berkunjung ke rumah. Setiap mereka melakukan tugas di sekitar Singasari. Nini. Sampit, tolong jangan beritahu Nyi Sepang dan Tuan Wangsa Halemu. Saya terpaksa harus pergi. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Mencari suami saya dan menyelesaikan persoalan keluarga. Tapi Tuan Wangsa sangat sayang pada Nini. Yang saya dengar, beliau akan mengangkat Nini sebagai anak. Karena beliau yakin bahwa Nini membawa rezeki. Perdagangan Tuan Wangsa menjadi maju dan lancar sejak Nini tinggal di sini. Tidak bisa, Sampit. Tolong katakan kepada mereka bahwa saya sangat hormat kepada kebaikan mereka berdua. Tapi saya juga mempunyai masalah sendiri. Saya mengerti, Nini. Kalau begitu, silakan pergi. Tapi ingat, tentara Kediri agak kurang bersahabat dengan orang asing. Terima kasih banyak, Sampit. Sampaikan hormat saya kepada Ki Wangsa. Dan juga Nyi Sepang. Ya, ya. Nini. Nini, saya tidak bisa melapor apa adanya pada Tuan Wangsa. Karena saya takut dimarahi. Bisa-bisa saya diusir dari rumah ini. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau saya pura-pura tidak tahu menahu tentang kepergian ini? Begitu juga boleh? Iya. Terima kasih. Ya. Semoga kamu selamat dan ketemu dengan suamimu. Apa nama dukuh ini? Bukankah ini daerah Alastari? Benar, Gusti. Nama dukuhnya Majapahit. Mana rumah kepala desanya? Itu, Gusti.
Gusti, inikah dukuh yang Gusti dirikan? Iya. Yang penting, bagaimana kami menikmati anugerah dari Sang Hyang Widi. Sambil menunggu Prabu Jayakatwang atau kerabat kerajaan lain yang mau berburu di hutan tarik, kami akan melayani. Di hutan sini, banyak sekali menjangan dan kerbau liar. Maaf Gusti, dari mana Gusti dan semua pengikut Gusti mendapatkan makanan? Kami berniat membuka hutan sebagai persawahan. Sementara ini kami hanya mempunyai ladang untuk menanam jagung dan padi gogo. Raden banyak sekali membawa tentara. Apa Raden mengira kami mempersiapkan pemberontakan? Oh bukan, ini hanya kewajiban kami untuk melakukan tugas keliling, melihat keadaan rakyat dari dekat. Karena semenjak gelang-gelang menguasai Singasari, belum pernah mengadakan penjelajahan tanah kekuasaan. Kalau soal itu, memakan waktu berbulan-bulan. Kenapa Raden tidak mengusulkan kepada Sang Prabu untuk memanggil Raja Bawahan? Saya kira Raja-Raja Bawahan seperti Jenggala, Blambangan, Pasuruan, Sanggariti, bahkan Madura, dengan senang hati mau melaporkan keadaan daerahnya. Dan itu hanya membutuhkan beberapa orang caraka. Saya kira Adhikara seperti Raden Ardaraja mengetahui hal itu. Iya, itu pun pasti akan dilakukan. Saya yakin Gusti Prabu cukup mengerti. Kalau begitu, Raden memang mendapat tugas khusus untuk mengawasi kami. Oh tidak secara khusus. Ini adalah perondaan biasa. Jadi penjahat itu, jangan tanggung-tanggung. Jagoan pasar. Berapa penghasilannya? Hah? Ikut tuan saya. Empu Tong Bajil itu orang kepercayaan Patih Kebo Mundarang. Iya Ki. Iya. Tapi memang harus orang pilihan. Harus yang memiliki ilmu. Ilmu silat saya masih rendah, Ki. Tapi saya ingin mengabdikan diri saya pada Empu Tong Bajil. Jadi pesuruhnya pun saya mau. Saya mau, Ki. Bisa. Nanti bisa saya atur. Saya ini tangan kanannya Empu Tong Bajil. Saya tangan kirinya. Tapi kamu mesti tahu sendiri. Semua jasa baik. Harus ada imbalannya. Oh, iya Ki. Saya akan mengusahakannya, Ki. Kami berdua ini lelaki yang sehat jasmani dan rohani. Iya. Semua wanita di desa ini ada dalam kekuasaan saya. Sebentar, Ki. Sepertinya dia perempuan yang pernah saya tangkap. Ketemu lagi. Kamu maling perempuan yang temari kan? Ampun Tuan, saya sudah membayar makanan di warung itu. Sambang? Siapa dia? Dia maling perempuan yang pernah saya tangkap, Ki. Cantik juga.